Dulu hanya dipenuhi sawah, namun kini Cikarang, ibu kota Kabupaten Bekasi, menyandang titel bergengsi, kota industri terbesar di Asia Tenggara. Di sana ada kawasan industri Jababeka, kota mandiri Lipo Cikarang, serta Meikarta yang sempat digadang-gadang sebagai kota baru paling modern dengan infrastruktur terlengkap di kawasan Asia Tenggara. Sejak dibukanya Cikarang sebagai kota industri di awal 90-an, banyak perusahaan asing beroperasi di sana dan mayoritas berasal dari Korea Selatan dan Jepang. Kondisi ini tentunya membuka lapangan kerja bagi warga Cikarang dan luar Cikarang. Siti Qanaah merupakan satu dari sekian banyak pekerja yang mendapat peruntungan di sana. Wanita muda asal Cikarang itu berasal dari keluarga sederhana. Dia bekerja di sebuah restoran Jepang di Lipo Cikarang yang banyak didatangi para pekerja asal Jepang. Selain Siti Qanaah, Darwin Purba pun merupakan satu dari sekian banyak orang yang bekerja di kawasan Lipo Cikarang. Sebagai satpam yang bernaung di sebuah PT penyedia jasa security yang berlokasi di Jakarta Selatan, Darwin Purba mendapat penugasan di perumahan Meadow Green Lipo Cikarang. Di sana dia menjadi kepala satpam. Pada Jumat 21 Juli 2017, Darwin dengan mengendarai sepeda motornya mendatangi kompleks perumahan Meadow Green di Lipo Cikarang. Dia menuju sebuah rumah, lalu mengetuk pintu. Tak lama kemudian seorang wanita muda membuka pintu. Namanya Cindy, tubuhnya hanya berbalut sehelai handuk. Darwin lalu mengatakan sesuatu pada Cindy. Wanita itu tampaknya tidak suka, lalu menjawab dan bersiap menutup pintu. Namun dengan cepat, Darwin menahan daun pintu dan berhasil menerobos masuk. Dia langsung mencekik Cindy dan mengempaskan tubuh wanita malang itu ke sofa. Merasa belum cukup, Darwin membekap Cindy dengan bantal sofa hingga wanita itu berhenti bernafas. Usai menuntaskan aksinya, si satpam Darwin bergegas kabur. Mr. Ogasawara Daichi merupakan seorang warga negara Jepang. Dia berkantor di PT Showa Kinzoku Indonesia di kawasan Jababeka 6 Cikarang. Setiap hari Mr. Daichi berangkat ke kantor pukul 7 diantar sopirnya Usmanto. Hari itu Jumat 21 Juli 2017, Mr. Daichi menikmati makan siang di sebuah restoran Jepang. Setelah itu dia mampir di Mall Lipo Cikarang sebelum pulang ke rumah kontrakannya yang ditinggalinya bersama pacarnya di kompleks Meadow Green. Setiba di rumah pukul 2.20 siang bersama si sopir Usmanto, Mr. Daichi heran melihat mobil Honda HR-V milik pacarnya tidak parkir di depan rumah seperti biasanya. Mr. Daichi pun masuk ke rumah dan betapa terkejut dirinya menyaksikan pemandangan mengerikan. Pacarnya Cindy tertelungkup, tidak bergerak di atas sofa dengan kondisi tanpa busana. Pria itu panik dan berteriak memanggil si sopir Usmanto. Penemuan horor itu segera disampaikan kepada petugas satpam yang langsung menghubungi polisi. Tak lama kemudian rumah nomor 32 itu telah dipenuhi petugas polisi dan dipasangi garis kuning. Seisi kompleks gempar, baik penghuni dan pasukan pengamanan alias satpam. Mereka benar-benar kecolongan. Polisi pun memulai investigasi. Siapakah Cindy? Nama asli Cindy adalah Siti Qanaah, warga asli Cikarang. Ada yang mengatakan dia bekerja di restoran Jepang, namun ada juga yang bilang dia bekerja di sebuah tempat hiburan di kawasan Lipo Cikarang. Polisi menduga kasus yang menimpa Cindy alias Siti Qanaah adalah perampokan yang berakhir dengan pembunuhan. Seisi rumah berantakan dan beberapa barang berharga hilang yaitu ponsel dan dompet Cindy, STNK, serta mobil Honda HR-V. Polisi mengumpulkan informasi, menanyai saksi-saksi termasuk para satpam dan penghuni perumahan Meadow Green. Menurut tetangga, Mr. Ogasawara Daichi sudah 4 tahun mengontrak rumah di Meadow Green. Namun Cindy kekasihnya baru 1 tahun tinggal di sana. Selama ini Cindy alias Siti Qanaah dikenal tetangga tidak pernah punya masalah. Setiap bertemu, dia selalu tersenyum pada tetangga. Namun hanya sebatas itu saja karena rata-rata penghuni di perumahan itu sangat individual. Polisi memeriksa rekaman CCTV kompleks dan di sana tampak pergerakan keluar masuk seorang pria yang dicurigai.
Tampak pula seseorang mengemudikan mobil Cindy keluar kompleks di siang hari. Beberapa petugas satpam yang hari itu bertugas jaga mengatakan mereka melihat seorang satpam bernama Darwin Purba memasuki perumahan Meadow Green. Meski pria itu menutupi wajahnya dengan helm full face, mereka tetap bisa mengenalinya. Menurut mereka, tadinya Darwin adalah kepala satpam di kompleks perumahan Meadow Green. Namun sejak beberapa hari belakangan, dia telah pindah tugas jaga di proyek Meikarta 1. Seorang satpam lainnya juga mengaku ketika dia menelpon Darwin dan menanyakan apakah dia berada di kompleks Meadow Green pada hari kejadian, pria itu menjawab, "Tidak, saya seharian berada di proyek Meikarta 1. Jelas pria itu berbohong, sebab saksi-saksi melihat dirinya berada di kompleks perumahan Meadow Green. Saat itulah polisi yakin mereka telah mendapatkan identitas pelaku. Tim buser pun bergerak. Ketika mereka hendak meringkus Darwin Purba di rumah kakaknya di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur, pria itu berusaha melarikan diri hingga terpaksa kakinya ditembak. Saat diinterogasi, Darwin mengaku dialah pembunuh Cindy alias Siti Konaah. Dia juga telah mencuri ponsel, dompet, dan mobil milik Cindy. Polisi berhasil menyita semua barang curian itu, juga menemukan sebuah airsoft gun dan beberapa plat nomor mobil palsu di kediaman Darwin. Sidang pengadilan kasus pembunuhan Cindy alias Siti Konaah digelar di Pengadilan Negeri Bekasi. Mengapa Darwin Purba membunuh Siti Konaah? Apa motifnya? Darwin Purba mengaku dia sakit hati dan dendam pada Siti Konaah, dan semuanya berawal pada 15 Juli 2017. Perumahan Meadow Green Lipo Cikarang dilengkapi kartu akses bagi seluruh penghuni. Kartu akses itu wajib digunakan penghuni untuk keluar masuk kompleks lewat palang pintu portal. Nah, hari itu sekitar pukul 10 pagi menurut Darwin, Cindy alias Siti Konaah dengan mobil Honda HR-V-nya hendak masuk ke kompleks, tapi tanpa menggunakan kartu akses. Darwin yang saat itu bertugas sebagai satpam tidak mengizinkannya masuk. Sepertinya Siti merasa sudah sewajarnya dia diizinkan masuk meskipun tidak memakai kartu akses karena dia sudah tinggal di sana cukup lama, 1 tahun. Tapi si satpam Darwin tidak langsung mengizinkannya masuk. Dia minta bukti identitas yaitu KTP Siti Konaah untuk di-scan terlebih dulu. Menurut pengakuan Darwin, saat itulah Siti Konaah menyemburkan makian padanya. Jadi security aja belagu lu. Mendengar perkataan menyakitkan itu, Darwin marah, namun dia menahan diri dan bertugas seperti biasanya. Tapi kemarahan Darwin Purba ternyata tidak hilang, sebaliknya malah semakin menggunung dan siap meledak. 2 hari kemudian pada 17 Juli, dia putuskan mencari alamat Cindy alias Siti Konaah dan dia menemukannya. Wanita itu tinggal di rumah nomor 32. Darwin bertekad akan mendatangi wanita itu dan langsung menegurnya atas perkataannya yang kasar tempo hari. Tapi tidak hari itu tentunya, Darwin menunggu hingga 4 hari kemudian, yakni pada Jumat 21 Juli 2017. Saat itu sebenarnya Darwin sudah tidak bertugas di perumahan Meadow Green sebab dirinya telah dipindahkan untuk tugas jaga di proyek Meikarta 1. Tapi dia tinggalkan kawasan Meikarta 1 dan menuju perumahan Meadow Green dengan sepeda motor miliknya. Sekitar pukul 12 siang, pria itu tiba dan masuk lewat pintu pos belakang. Saat itu dia memakai helm hitam full face sehingga seluruh wajahnya tertutup. Dia berjaket hitam dan bercelana jeans. Setelah masuk ke kompleks Meadow Green, dia langsung menuju Jalan Taman Bougainville 1 dan menemui seorang anggota satpam yang sedang orientasi kerja. Kepada anggota satpam junior itu dia berkata, "Mulai besok kamu jangan masuk lagi karena bos tidak suka kinerjamu." Darwin lalu minta tolong satpam junior itu untuk mengantarnya ke Jalan Taman Bougainville 7. Setiba di tujuan, dia berpesan pada si satpam junior agar menitipkan jaket hitam dan sepeda motornya di sebuah rumah kosong yang juga dijaga seorang satpam. "Kuncinya simpan saja di meja. Nanti akan ada orang yang mengambil sepeda motornya." Demikian kata Darwin. Setelah si satpam junior berlalu, Darwin pun berjalan kaki menuju rumah nomor 32. Di depan rumah parkir mobil Honda HR-V putih, berarti si penghuni ada di rumah.
Sama seperti rumah-rumah lainnya di kompleks itu, rumah nomor 32 tidak berpagar, sehingga si Satpam Darwin bisa langsung masuk ke teras dan mengetuk pintu. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Cindy alias Siti Qanaah muncul, hanya dengan sehelai handuk terlilit di tubuhnya. Menurut pengakuan Darwin, saat itulah dia memberi peringatan kepada Cindy. Jangan menghina dan mencaci maki security. Tapi Cindy marah. Apa lu? Wanita itu langsung menutup pintu, tapi Darwin segera mendorong pintu. Terjadi saling dorong di antara keduanya. Namun tenaga Darwin lebih kuat. Dia berhasil masuk. Cindy yang ketakutan segera berteriak minta tolong. Darwin panik dan segera mencekiknya, lalu mengempaskan tubuh wanita itu ke sofa. Cindy melawan, meronta. Darwin menyambar bantal sofa dan membekap wanita itu hingga tewas. Usai menuntaskan aksinya, Darwin mengambil ponsel, dompet STNK, dan kunci mobil Honda HR-V milik Cindy. Dia kemudikan mobil itu menuju pintu utama kompleks Meadow Green. Tapi dia tidak punya kartu akses untuk keluar. Bagaimana ini? Darwin pun sengaja menjalankan mobil lambat-lambat. Kebetulan ada mobil penghuni lainnya di depannya yang akan keluar. Dia buntuti dari belakang. Ketika portal terangkat dan mobil di depannya keluar, Darwin langsung mepet mengikuti dari belakang. Dia berhasil keluar kompleks. Mobil melaju dan melewati pasar Cibarusah. Di sana, si Satpam menitipkan mobil di tempat stim mobil dan mengatakan akan mengambil mobil nanti malam. Lalu dia kembali ke pos jaganya di proyek Meikarta 1. Beberapa saat kemudian Darwin mendapat telepon dari atasannya. Ada perampokan di Meadow Green, korbannya tewas. Segera ke sana. Darwin dan seorang rekan Satpam bergegas pergi dengan mobil. Tapi Darwin tidak ke TKP, malah pergi ke rumah kosong untuk mengambil jaket hitam yang tadi siang dititipnya di sana. Tak seorang pun curiga padanya. Darwin bergerak bebas. Malamnya sekitar pukul 7, dia mengambil mobil milik Cindy di tempat stim mobil di Cibarusah, lalu tancap gas ke Cipayung, Cilangkap, rumah kakaknya. Khawatir mobil curiannya akan mudah diketahui, keesokan hari Sabtu 22 Juli 2017, sekitar pukul 10 pagi, Darwin mengganti plat nomornya dengan plat nomor palsu. Tapi tak ada gunanya, sebab tak lama kemudian tim polisi datang meringkusnya. Demikianlah pengakuan si Satpam Darwin Purba. Di pengadilan, terbukti Darwin Purba melakukan aksi pembunuhan dan pencurian. Majelis hakim memutuskan hal yang memberatkan Darwin adalah perbuatannya telah menyebabkan Cindy alias Siti Qanaah meninggal dunia. Sedangkan hal-hal yang meringankan, Darwin mengakui dan menyesali perbuatannya. Dia belum pernah dihukum dan keluarganya telah memberi santunan sebesar 15 juta rupiah kepada keluarga Siti Qanaah. Vonis pun dijatuhkan bagi Darwin Purba, 10 tahun penjara. Sebenarnya kejadian tragis yang menimpa Cindy alias Siti Qanaah bukan pertama kalinya terjadi di kompleks perumahan Meadow Green. Sebelumnya pada 2010, sesosok mayat ditemukan tergantung di pohon di taman perumahan itu dengan wajah sudah membusuk. Anehnya, jasad itu ditemukan dalam posisi jongkok. Sepedanya terparkir di dekat sana. Kemudian diketahui jasad itu adalah seorang warga India yang bundir. Saat itu di sana memang cukup banyak tinggal warga India. Menurut sebuah artikel dalam situs neutralnews.com pada 2015, warga Meadow Green pernah berdemo dengan mendatangi kantor manajemen perusahaan. Mereka protes karena banyaknya rumah yang dijadikan tempat kos-kosan ilegal dan tempat hunian wanita malam. Pada Juli 2016, seorang wanita muda penghuni kos-kosan ditangkap polisi. Ternyata wanita itu terlibat gerombolan penjamret yang beroperasi di kawasan Bekasi. Ketua RW mengatakan menurut peraturan rumah tinggal di sana tidak boleh dijadikan tempat usaha termasuk kos-kosan. Tapi kenyataannya hal itu kerap dilanggar. Banyak penghuni kos-kosan yang berpakaian kurang sopan dan tidak melaporkan identitas mereka kepada ketua RT. Abah Yahya, seorang paranormal di Bekasi, mengatakan ada faktor mistis di kompleks perumahan itu. Di daerah perumahan itu terdapat kekuatan gaib yang menghasilkan energi negatif.
Energi itu bisa mempengaruhi psikologi para penghuninya sehingga menjadi gampang marah. Dugaan saya, energi itu berasal dari roh arwah yang dulu meninggal sejak zaman Belanda hingga perang kemerdekaan di lokasi itu. Roh atau arwah itu biasanya mengganggu orang-orang yang tidak mampu membentenginya. Energi negatif itu menurutnya bisa dihalau lewat ritual keagamaan atau dengan cara ruatan. Kasus yang menimpa Cindy alias Siti Qanaah menimbulkan berbagai komentar yang mempertanyakan motif si pelaku, yaitu Satpam Darwin Purba. Dalam situs detik.com memuat komentar-komentar sebagai berikut. Coba Pak, diinvestigasi lebih dalam. Nggak mungkin kalau motifnya si Satpam hanya karena sakit hati dimaki penghuni komplek. Alasan nggak masuk akal. Siapa yang bisa membuktikan kalau ceweknya memaki? Alasan saja. Sakit hati kok mobil dicuri? 100% murni perampokan. Sakit hati karena dimaki cuma rekaan pelaku buat membela diri di depan polisi. Walah, modus dikit-dikit sakit hati biar pasalnya bukan berencana. Tidak sembarangan orang yang bisa langsung mengendarai Honda HR-V di mana fitur rem tangan beda dengan mobil-mobil lain. Pengalaman pertama-tama punya HR-V kadang masih suka lupa, apalagi baru pertama bisa langsung tahu fitur-fiturnya, jadi mencurigakan. Darwin Purba mengaku dia mendatangi rumah Cindy untuk menegur wanita itu. Tapi jika memang hanya ingin menegur, mengapa dia tidak langsung naik sepeda motor ke rumah Cindy dan parkir di depan rumah wanita itu? Mengapa harus minta orang lain mengantarkannya dan sengaja menitipkan sepeda motor di tempat lain lalu berjalan kaki ke rumah Cindy? Lalu mengapa setelah membunuh sempat-sempatnya Darwin mengambil ponsel, dompet, bahkan nekat mencuri mobil dan mengganti plat nomornya dengan plat nomor palsu? Dan yang tetap jadi misteri, mengapa Cindy membuka pintu hanya dengan sehelai handuk di badannya? Mungkin saat itu Cindy bersiap mandi, tapi apakah wajar membuka pintu hanya dengan mengenakan sehelai handuk? Bagaimana menurut kalian? Percayakah kalian Darwin Purba hanya ingin menegur Cindy, namun kemudian panik karena Cindy berteriak minta tolong hingga akhirnya dia cekik sampai tewas? Share komen kalian di bawah. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.